I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hendri Nikola. Saya Kade Arya Puja Arsana. Di sini kami akan mempresentasikan analisa proses bisnis yang berjudul Prinsip Etika Bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis secara umum. Prinsip bisnis yang baik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip ini terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat manapun. Perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat ini dan sekitarnya. Demikian pula prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat kita. Beberapa prinsip umum etika bisnis. Sunikra sebagai etika khusus atau etika terapan. Prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, secara umum dapat dikemukakan prinsip etika bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 2. Prinsip kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis, karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Dalam lingkup kegiatan bisnis bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, serta relevan dalam hubungan internal dalam suatu perusahaan. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, yang sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, antara relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. 4. Prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit prinsip. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Etos bisnis. Etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Inti etos ini adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain. Wujudnya bisa dalam bentuk pengutamaan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, perlakuan yang fair tanpa diskriminasi, dan seterusnya. Umumnya etos bisnis ini mula pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut mengenai bisnis yang baik. Visi atau filsafat
bisnis ini sesungguhnya didasarkan pada nilai tertentu yang dianut oleh pendiri perusahaan itu yang lalu dijadikan prinsip bisnisnya dan yang kemudian menjelma menjadi sikap dan perilaku bisnis dalam kegiatan bisnisnya sehari-hari dan menjadi dasar dari keberhasilannya. Oke, next. Relativitas moral dalam bisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis modern dewasa ini, orang dituntut untuk bersaing secara etis dalam persaingan global yang ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu. Semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika tertentu. Persoalannya, demikian kata De George, etika siapa? Ini terutama berlaku dalam bisnis global yang tidak mengenal batas negara. Konkretnya, etika masyarakat mana yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan multinasional dari Amerika. Misalnya, yang beroperasi di Asia, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis bisa berbeda sama sekali dari yang ditemukan di Amerika. Persoalan ini sesungguhnya menyangkut apakah norma dan prinsip etika bersifat universal atau terkait dengan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut De George, kita perlu melihat terlebih dahulu 3 pandangan yang umum dianut. Pandangan pertama adalah bahwa norma etis berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Pandangan kedua, mengenai nilai dan norma moral sendiri yang paling benar dalam arti tertentu, mewakili kubu moralisme universal bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal. Dan karena itu apa yang dianggap dan dianut sebagai benar di negara sendiri harus diberlakukan di negara lain. Atau karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Etika Etika dalam bisnis. utilitarianisme dalam bisnis. K. Bertens 2017 63 berpendapat utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarianisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Menurut suatu perumusan terkenal dalam rangka pemikiran utilitarianisme atau utilitarianis, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar, perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham di tahun 1748 sampai 1832. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham dan orang-orang sezamannya adalah sebagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme secara lebih konkret. Dalam kerangka etika utilitarianisme, kita dapat merumuskan kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah mendatangkan kerugian tertentu. Etika utilitarianisme
mengajukan 3 pegangan sebagai berikut. Pertama, suatu kebijaksanaan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika hanya jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. Itu berarti tindakan yang membawa manfaat atau keuntungan tertentu adalah tindakan yang tepat dan baik secara moral. Kedua, di antara berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang sama baiknya, kebijaksanaan atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang paling baik atau sebaliknya. Di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama merugikan, kebijaksanaan atau tindakan yang baik dari segi moral adalah yang mendatangkan kerugian lebih kecil atau terkecil. Ketiga, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat besar, kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar bagi paling banyak orang adalah tindakan yang paling baik. Atau di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama mendatangkan kerugian terkecil. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang mendatangkan kerugian terkecil nih bagi sedikit orang secara padat. Ketiga prinsip itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Nilai positif etika utilitarianisme. Sampai sekarang, etika utilitarianisme mempunyai daya tarik tersendiri yang paling mencolok. Etika utilitarianisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral termasuk juga dalam bidang bisnis. Secara lebih khusus, daya tarik utilitarianisme terutama didasarkan pada 3 nilai positif dari etika ini. Nilai positif pertama adalah rasionalitasnya, maksudnya prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami dan yang tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Kedua, dalam kaitan dengan itu, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Tindakan baik itu kita putuskan dan pilih sendiri berdasarkan kriteria yang rasional dan bukan sekedar mengikuti tradisi, norma, atau perintah tertentu. Orang tidak lagi merasa dipaksa karena takut melawan perintah Tuhan, takut akan hukuman, takut akan cercaan masyarakat, dan sebagainya, melainkan bebas memilih alternatif yang dianggapnya terbaik berdasarkan alasan-alasan yang ia sendiri akui. Objektivitasnya, ketiga unsur positif. Yang lain adalah universalitasnya, yaitu berbeda dengan etika teologi lainnya yang terutama menekankan manfaat bagi diri sendiri atau kelompok sendiri. Etika utilitarianisme justru mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Karena itu, utilitarianisme tidak bersifat egoistis. Semakin banyak orang yang terkena akibat baik sesuatu, mungkin kebijaksanaan atau tindakan semakin baik tindakan tersebut. Utilitarisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Secara umum, etika utilitarisme dapat dipakai dalam 2 wujud yang berbeda. Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan yang menjadi sebuah metode untuk mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan. Kedua, etika utilitarisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Yang paling pokok adalah menilai tindakan atau kebijaksanaan
yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensinya, yaitu sejauh mana ia mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang. Analisis keuntungan dan kerugian. Sebagaimana telah disinggung, etika utilitarianisme sangat cocok dan sering dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijaksanaan yang terkait dengan kepentingan banyak orang. Ada beberapa hal yang penting yang perlu mendapat perhatian, terutama jika analisis keuntungan dan kerugian ini ditempatkan dalam kerangka etika bisnis. Pertama, keuntungan dan kerugian, cost and benefits, yang dianalisis jangan semata-mata dipusatkan pada keuntungan dan kerugian bagi perusahaan, kendati benar bahwa ini sasaran akhir. Yang juga perlu mendapat perhatian adalah keuntungan dan kerugian bagi banyak pihak yang terkait dan berkepentingan, baik kelompok primer maupun sekunder. Kedua, seringkali terjadi bahwa analisis keuangan dan kerugian ditempatkan dalam kerangka uang atau satuan yang mudah dikalkulasi. Tentu saja ini tidak ada salahnya. Namun, dari segi etika dan demi kepentingan bisnis yang berhasil dan tahan lama, kecenderungan ini tidak memindai. Ketiga, bagi bisnis yang baik, hal yang juga mendapat perhatian dalam analisis keuntungan dan kerugian adalah keuntungan dan kerugian dalam jangka panjang. Ini penting karena bisa saja dalam jangka pendek, sebuah kebijaksanaan dan tindakan bisnis tertentu sangat menguntungkan. Tetapi ternyata dalam rangka panjang merugikan atau paling kurang tidak mungkin perusahaan itu bertahan lama. Karena itu, benefits yang menjadi sasaran utama semua perusahaan adalah long term net benefits. Dan adapun kelemahan dari etika utilitarianisme, terlepas dari daya tariknya yang luar biasa, termasuk untuk bisnis nih. Etika utilitarianisme ternyata mempunyai kelemahan tertentu, sebagai diantaranya lebih bersifat abstrak filosofis, tapi sebagian lain diantaranya sangat praktis. Pertama, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit karena manfaat bagi manusia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kedua, persoalan klasik yang lebih filosofi sifatnya adalah bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkait dengan akibatnya. Ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang akibatnya, kendati seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu. Tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang. Tindakan itu tetap dinilai tidak baik dan tidak etis. Keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi. Karena itu sulit sekali mengukur dan memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara ketiganya. Misalkan saja tindakan A mempunyai manfaat 40% dan dinikmati oleh 60% orang. Sedangkan tindakan B mendatangkan manfaat 60%, tapi dinikmati hanya oleh 20-40% orang. Manakah yang harus diprioritaskan? Manfaat terbesar atau jumlah terbesar dari orang-orang yang menikmati manfaat itu, kendati manfaatnya lebih kecil. Keenam, kelemahan paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas, atau kriteria ketiga. Jadi, kendati suatu tindakan merugikan bahkan melanggar hak
dan kepentingan kelompok kecil tertentu, tapi membutuhkan sebagian besar orang yang terkait. Tindakan itu tetap dinilai baik dan etis. Jalan keluar menghadapi kelemahan utilitarianisme, mengingat di satu pihak etika ini punya keunggulan dan nilai positif yang sangat jelas, tetapi di pihak lain punya kelemahan-kelemahan tertentu yang juga sangat jelas. Perlu mencari jalan keluar tertentu supaya etika ini masih bisa dipakai, terutama terutama dalam kebijaksanaan tertentu, termasuk bisnis, dengan sebisa mungkin menghindari kelemahan-kelemahannya. Karena itu, menurut utilitarianisme aturan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, suatu tindakan adalah baik dari segi etis hanya kalau tindakan itu dituntut oleh aturan-aturan moral yang memang tepat. Kedua, sebuah aturan moral tepat kalau dan hanya kalau keseluruhan manfaat yang dihasilkannya. Seandainya nih, semua orang mengikuti aturan itu jauh lebih besar daripada jumlah manfaat yang dihasilkan kalau semua orang mengikuti aturan alternatif tertentu. Baiklah, ini kesimpulan dari kami. Penerapan prinsip etika bisnis adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran karena sebagai fondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Etika dalam berbisnis bisa menghasilkan beberapa standar-standar baru dalam melakukan kegiatan bisnis. Artinya, ada batasan hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mendukung proses bisnisnya. Prinsip etika bisnis memiliki cakupan yang luas. Pada intinya, seorang pengusaha yang melakukan bisnis sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip dalam etika berbisnis. Hal tersebut akan memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan perusahaannya. Semakin taat mengikuti prinsip etika bisnis yang berlaku, maka semakin baik untuk perusahaan, baik internal maupun eksternal. Apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis, nilai-nilai moral perusahaan tetap ada dan perusahaan terhindar dari mengabaikan nilai-nilai moral. Prinsip etika bisnis dipengaruhi oleh sosiokultural, baik budaya masyarakat asing, seperti masyarakat Eropa, maupun budaya masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak kita jumpai kasus perusahaan yang melanggar prinsip etika bisnis. Tetapi, tidak semua perusahaan melanggar prinsip etika bisnis. Artinya, perusahaan yang menggunakan prinsip etika bisnis dapat kita sebut layak dan patut untuk ditiru oleh perusahaan yang sedang merintis atau memulai perjalanan bisnisnya. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.